Assalamualaikum wak-wakku. Hari ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan ke suatu tempat yang mencerminkan toleransi bukan hanya sekedar kata-kata. Ya, kita sekarang menuju ke tempat pura Hindu yang ada di Bintan, atau tepatnya di Kijang. Di tengah keberagaman masyarakat Kepulauan Riau, berdiri sebuah tempat yang bukan hanya menjadi rumah ibadah, tetapi juga simbol harmoni dan toleransi. Ini adalah Pura Giri Nata Puncak Sari yang terletak di kilometer 16 lintas timur Kabupaten Bintan. Sekilas, suasananya menghadirkan nuansa Bali yang begitu kuat. Gapura khas Hindu, ukiran tradisional, dan aroma dupa yang menyatu dengan alam, membuat tempat ini terasa damai sejak langkah pertama. Nama Giri Nata sendiri memiliki makna yang mendalam. Giri berarti gunung atau tempat tinggi, sementara Nata berarti pelindung, sebuah simbol spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam ketenangan. Yang membuat pura ini begitu istimewa bukan hanya arsitekturnya, tetapi juga kehidupan masyarakat di sekitarnya. Di Bintan, perbedaan bukanlah jarak. Di pulau ini, Melayu, Tionghoa, Batak, Jawa, Bali, dan berbagai suku lainnya hidup berdampingan dengan damai. Pura ini menjadi bukti bahwa budaya dan keyakinan bisa tumbuh indah di tanah rantau. Umat Hindu di Bintan tetap menjaga tradisi leluhur mereka sambil hidup harmonis bersama masyarakat sekitar. Saat hari Raya Galungan, Kuningan hingga Purnama dan Tilem, pura ini dipenuhi umat yang datang untuk bersembahyang. Namun, di luar itu, suasana kembali tenang, menghadirkan ruang refleksi bagi siapa saja yang datang. Dan inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Bukan tentang siapa yang paling berbeda, tetapi bagaimana perbedaan bisa saling menghormati. Di tengah modernisasi dan kehidupan yang semakin cepat, tempat seperti Pura Giri Nata Puncak Sari mengingatkan kita bahwa kedamaian masih hidup lewat toleransi, budaya, dan rasa saling menjaga. Oke guys, ini namanya Pak Nyoman, Mangku Nyoman. Berarti semua itu dari Bali lah ya Pak? Ada dari Jawa, prosesi orang Jawa juga persiapan ada, untuk suku upacara. Selamat mendengar. Ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Jaya. Macam-macam lah ya Pak. Cuman paling banyak dari Bali berarti ya Pak? Ya. Ini namanya canang Pak? Segehan. Segehan, oh. Segehan itu, ini apa namanya? Canang itu yang ini. Canang yang ini segehan yang ini. Kenapa pandan yang dipakai di tengah-tengah? Karena jiwa kita itu harus harum gitu, harus suci. Jadi posisi itu harus di tengah-tengah. Jadi sifat rajas dan tamas yang ada dalam diri kita, malas dan bernafsu, egois itu bisa kita kendalikan. Lebih dalam maknanya. Betul. Karena kan sarana ini sastra ya Pak. Sastra Weda, kalau dalam itu Weda. Sastra, pengetahuan, kehidupan dia. Bunga ini perlambang dari simbol untuk Tuhan itu bermanifestasi menjadi dewa-dewa. Nah, dewa-dewa ini bersifat cahaya. Nah, untuk menampung cahaya dibutuhkanlah bunga. Karena di dalam mitologi Hindu disebut dengan Padma. Jadi beliau kita hadirkan untuk
berkenan berstana sebentar dengan cahaya beliau, energi beliau. Iya, Pak. Jadi sarana ini menjadi aktif dia, Hmm. tidak pasif lagi. Jadi semua bermain, bekerja dia. Karena sarananya sebagai kendaraan Iya, Pak. dari alam nyata ke alam tidak nyata, dari alam dunia ke alam sana, alam sunia namanya. Jadi kalau ini genta namanya, Pak. Genta ya Pak. Bentar. Genta. Genta ini suara dia. Nah, di samping suara, beliau juga adalah senjatanya para dewa dia. Ketika kita menghadirkan, kan suaranya nanti begini dia. Dia menghadirkan vibrasi hening dia. Iya ya Pak ya. Kenapa umat Hindu memakai ini? Yaitu untuk memberikan konsentrasi keheningan. Nanti Bapak boleh divideokan sebentar, nanti saya pas ini. Namanya ngastawa itu artinya memulai sesuatu. Iya, Pak. Persiapan apa gitu. Nah, kenapa ada memakai air gitu? Karena di dalam semesta ini ada 5 komponen yang aktif, yang ada gitu. Itu adalah air, tanah, api, udara, Tanah, air, api, udara, dan energi. Angkasa ya. Kita sebut angkasa lah. Jadi 5 elemen ini, 4 elemen ini lebih nyata dia. Kalau angkasa ya semesta gitu. Jadi elemen ini yang bekerja gitu. Jadi sebelum melakukan sebuah upacara itu ada namanya membersihkan sarana ini. Sarana ini diciptakan oleh Tuhan. Kita pelihara sarana ini. Setelah itu kita lebur kembali. Oke, Pak. Terakhir jalan yoga. Jalan yoga, jalan bakti, jalan Yoga karma. itu ketika orang sudah mencapai titik kesucian yang tinggi yang bisa melepaskan hal duniawi secara materi, bisa kemelekatannya sudah bisa diangsur-angsur, sudah mulai bisa melepaskan. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang biasanya mengikat dirinya, beliau mengambilnya di Raja Yoga, Oh, Raja Yoga. jalan yoga dia. Tapi maaf Pak, Pak Mangku, sebenarnya banyak kemiripan dengan Islam, Pak. Kurang Banyak. lebih ya. Banyak Karena kemiripan. Hindu itu adalah induknya sebenarnya. Iya, Pak. Karena ketika Hindu ini nanti dikemas oleh saudara-saudara kita yang lain. Iya. Sesuai dengan Kepercayaan. rasa ya. seorang. Begitu juga turunnya kitab-kitab suci. Mm-mm. Karena Hindu adalah kitab sucinya Weda. Weda itu adalah kehidupan. Mm-mm. Dia tidak berpatokan kepada satu titik. Yang pada dasarnya kita semua itu sama. Iya. Kita ini bersaudara. Kenapa saya bilang bersaudara? Karena sumbernya sama. Iya. Sumbernya siapa ya? Tuhan. Iya. Yang membedakan kan kita casting kita ini. Iya. Yang lebih membedakan lagi ego kita. Iya, betul. Nah, inilah yang kita harus rubah Iya, secara benar. perlahan. Ego. Banyak di saudara kita melakukan sebuah perenungan, Iya. kontemplasi, dan yang lain lah yang bersifat rohani gitu. Iya. Jadi ini yang sangat fenomenal terjadi ketika seorang bergodok-godokan tentang perbedaan. Iya. Gara-gara berbeda, orang jadi bermusuhan itu kan karena keegoisannya sendiri. Betul, betul Pak Mangku. Kalau sesuatu itu dia yang paling benar gitu, yang lain salah, ataupun yang lain salah, dirinya paling benar. Iya. Karena kebenaran itu mutlak Tuhan. Betul. Ketika seorang berbicara tentang Tuhan, berarti bicara tentang semesta dia. Iya. Kenapa begitu? Karena Tuhan itu ya semesta ini. Iya. Baik itu nyata maupun tidak nyata, baik itu di luar nalar pikiran dan nalar pikiran manusia. Tuhan itu semua ada di sini. Kenapa beliau disebut Maha Tahu? Karena beliau melingkupi semuanya. Iya. Dan beliau juga bersemayam di semua ciptaannya. Iya, betul. Keharmonisasian. Jadi apa itu keharmonisasian? Harmoni itu kita harus harmoni dengan Tuhan, yang disebut dengan parahyangan. Kita harmoni dengan sesama manusia,
disebut dengan pawongan. Yang ketiga adalah palemahan, harmoni dengan alam sekitarnya. Jadi konsep Trihita Karana sekarang lagi digaungkan oleh negara, bagaimana Trihita Karana ini bisa terimplementasi di negara Republik Indonesia ini. Oke, Pak. Jadi sekarang Kementerian Agama seperti itu, Pak. Iya. Jadi kebetulan juga saya ada di Kanwil Kementerian Agama, Pak. Iya. Jadi kerangka dasar agama Hindu itu ada 3, disebut dengan tatwa atau pengetahuan, terus yang kedua adalah susila, yang ketiga adalah upacara. Tatwa itu orangnya harus bijaksana tentang pengetahuannya, terus dengan susila, budi pekertinya, etikanya juga. Upacara ini bagian apa yang kita lakukan, mempersembahkan atau yajna kita kepada Tuhan, kembali kepada semesta gitu, semesta alam. Jadi kembali ke Trihita Karana itu lagi juga. Jadi Trihita Karana sangat erat kaitannya dengan 3 kerangka dasar agama Hindu: tatwa, susila, upakara. Oke. Ini namanya daksina, ini namanya tipat kelanan, ini namanya sodan, ini namanya pras. Pas. Saksi ini namanya daksina. Daksina pejati ini kalau dijadikan satu ini namanya pejati. Bener-bener jadi-jadi dia. Artinya kita pembersihan air suci untuk membersihkan secara jasmani, dan ini namanya tirta panglukatan untuk membersihkan secara rohani, dan ini namanya air suci waranugraha atau anugerah Tuhan. Kita memohon semoga Tuhan dan para dewa berkenan memberikan anugerahnya, karena sumber daripada kehidupan adalah air. Begitu juga dalam hidup manusia, dalam tubuh manusia juga ada 75% itu air. Aja lah semua, Pak. Kebetulan kami juga ada pebimasnya sarjana agama Hindu, Pak. Padmasanaya nama, Om Brahma Martaya nama, Om Wisnu Martaya nama, Om Siwa Martaya nama, Om Atma Tatwa. Oke lah, Wak. Tadi sekilas informasi atau ilmu atau pengetahuan tentang upacara atau tentang agama Hindu yang dijelaskan oleh Pak Mangku Nyoman. Terima kasih buat Pak Mangku Nyoman sudah menjelaskan secara singkat, padat, dan mudah dimengerti. Oh ya guys, Pak Mangku Nyoman ini sudah 31 tahun tinggal di Bintan. Jadi dia adalah salah satu pelopor pembuatan pura yang ada di Bintan. Pura pertama yang terletak di Lagoy. Jadi Wak, kalau Wak berkunjung ke Bintan Timur, jangan hanya mencari pantai dan resort mewah. Coba datang ke tempat-tempat wisata religi, rasakan sendiri ketenangan dan kehangatan masyarakatnya, karena terkadang perjalanan terbaik bukan hanya tentang destinasi, tetapi tentang pelajaran hidup yang kita temukan di dalamnya. Tetap menjaga tali persaudaraan kita, saling menghargai, saling toleransi, saling mengerti. Oke Wak, selamat menikmati akhir video atau akhir perjalanan kita. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih banyak atas jalan-jalannya hari ini. Mari kita pulang. Bye.